Jadi Tuhan tidak melihat Pak Lamsen sekarang ini lagi tidur, makan aja. Ketawa dia kan sambil makan, dimakan beneran. Padahal Advent itu kan tidak makan yang itu kan ya. Giliran jumpa sama tim kita, diembat semua. Nggak tahu. Dia paling benci sama Bang Zuma. Kemarin malam curhat dia, Bang. Apa katanya? Curhat bilang, saya paling benci itu sama Zuma itu, bilang kalau ngomong itu, bilang apa, menghujat. Banyak begitu, Bang. Iya, dibilang gini, kamu bilang Alkitab itu salah, tapi kenapa kau pakai Alkitab? Kalau salah jangan kau pakai aja kitabmu. Dia nggak mau pokoknya, sekali Bible itu salah jangan kau pakai lagi gitu, tidak boleh kau pakai. Masa yang salah-salah kau pakai Al-Quran, ajari saya Al-Quranmu. Kan gitu nih. Giliran diajarin Al-Quran dia ngotot. Kan pernah waktu masih di Zoom itu, saking jengkelnya dia, saya datang menjadi murid Suma, mana guruku Suma, ajari aku Al-Quran. Diajarin lah waktu itu, mengamuk dia. Kau pikir saya anak kecil? Saya mau belajar Al-Quran, bukan belajar untuk huruf-huruf, kata dia. Lucu Pak Lamsen ini. Ya tadi pun juga iya, Tuhan merestui Simpson ini untuk bunuh diri gitu, Akhi Zuma. Oh, hakim. Iya. Masya Allah, memang dia lucu. Kalau dia sudah patah argumen, dia ngikut itu. Oke lah kalau begitu. Kau katakan Alkitabku salah, oke lah. Tadi gitu, diikuti pokoknya. Kok gitu ya, Bang? Kok gitu? Diikutin. Assalamualaikum. Gurunda Juma, assalamualaikum. Waalaikum. Diikuti semua. Tapi ujung-ujungnya emosi gitulah, saking seringnya diikuti argumentasi saya, jengkel, masih dendam sampai sekarang. Ini orang ini tidak pernah dibilang lolos, dibuatnya sakit hati benar dia sama aku. Memang dua orang tuh, orang tua kita itu, satu Pak Marten, kalau lihat aku itu gemetaran mereka tuh. Assalamualaikum Gurunda Juma. Waalaikum muridku, Masya Allah, masih hidup kau rupanya nak. Iya masih hidup guru. Masih. Sampai di mana materi pelajarannya? Saya cuma mau nanya satu aja guru. Ya, kalau silakan. boleh sih. Iya. Boleh. Boleh ya. Ya. Siapa nama perempuan yang tertulis di dalam Al-Quran guru? Maryam. Ya. Jadi kenapa cuman yang satu itu dituliskan? Kira-kira alasannya apa guru? Oke. Karena melalui anaknya separuh bahkan lebih dari keturunan Adam itu berpaling dari pencipta langit dan bumi menuju kepada Satan yang menggunakan nama anaknya untuk berpaling dari Tuhan yang Maha Esa. Makanya ditanya di dalam Al-Quran, wa iz qalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Allah tidak pernah bertanya kepada Abraham, tidak pernah bertanya kepada Musa, kepada Daud, Salomo atau Sulaiman, apakah kamu yang mengajarkan manusia menuhankan dirimu? Tidak pernah mereka ditanya. Tapi Isa ditanya. Kenapa dia itu? Maka Allah Subhanahu wa taala datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita gaib terkait dengan seorang wanita yang bernama Maryam. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Jadi sebelum Allah menjelaskan tentang bagaimana wanita ini menjaga kemudian dirinya ketika Allah mengutus Roh Kudus kepadanya,
lalu kemudian Roh Kudusnya tampil dalam rupa manusia. Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wazkur fil kitab Maryam." Ceritakanlah wahai nabiku berita gaib ini, yaitu tentang kisah Maryam di dalam Al-Qur'an. Izin tabasat min ahliha makanan syarqiyah, yaitu ketika beliau, wanita mulia ini, mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Jadi Al-Quran datang menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang ibunya, sosok yang dituhankan oleh orang-orang separuh dari isi bumi, agar Nabi Muhammad menjelaskan kepada mereka bahwa yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena dia adalah seorang manusia yang lahir dari seorang wanita bernama Maryam, yang ketika ibunya dituduh sebagai pesina, malaikat atau Roh Kudus datang mengajarkan bahwa inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Ketika Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu jika kamu adalah seorang yang bertakwa. Lalu kemudian Roh Kudus berbicara kepadanya langsung, innama ana rasulu rabbik liahabalaki gulaman zaqiyya. Cerita ini berita gaib yang Nabi Muhammad tidak hadir di sana. Nabi Muhammad tidak pernah membaca sejarah, Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quranul Karim. Allah ceritakan kemudian berita gaib tentang seorang wanita yang dituduh oleh Bani Israel, di mana Bani Israel tadinya adalah bangsa pilihan Allah. Ketika Allah mengatakan inni ma'akum, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku penciptamu menyertai kalian. Nah, kemudian mereka membuat kebongkaran, termasuk menuduh Isa anak zina. Nah, inilah hebatnya Quran. Ketika orang-orang Yahudi menuduh manusia yang lahir tanpa ayah yang diutus sebagai nabi kepada mereka ini, Al-Quran kemudian membelanya. Diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam dari sejak bayi sudah membela ibunya. Ibuku bukan pesina, sebab aku ini adalah seorang nabi. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah nabi, aku ini adalah utusan Tuhan yang diberi ketetapan-ketetapan berupa hikmat Injil dan juga menjadi nabi untuk kalian sebagai penyampai firman untuk kalian. Jangan kau tuduh ibuku, jangan. Ibuku adalah wanita yang soleha. Aku diutus kemudian untuk memuliakan beliau. Aku diutus kemudian untuk menjadikan ibuku sebagai wanita yang benar di hadapan kalian. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku sebagai seorang yang diberkahi, tidak pernah dikutuk. Aku diberkahi dimanapun aku berada. Maka Al-Quran datang memuliakan beliau, tak ada kutukan bagi beliau dimanapun Nabi Isa alaihissalam itu berada. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa barran biwalidati, dan aku berbakti kepada ibuku. Nah, sedangkan tidak ada sedikit pun, secuil pun pembelaan Bible atau pembelaan Kristen terhadap tuduhan orang Yahudi kepada Tuhan mereka yang bernama Kristus itu. Tidak ada. Mereka hanya memanfaatkan namanya, tapi tidak ada pembelaannya kepada Nabi Isa atau kepada Yesus terhadap tuduhan-tuduhannya. Bahkan kalau kita lihat dalam Bible, Yesus jangankan membela ibunya yang dituduh sebagai pesina. Yesus untuk sekedar memanggil wanita yang melahirkannya dengan susah payah dengan panggilan mama, panggilan mami, panggilan ibu saja itu tidak pernah. Sekali aja Yesus tidak pernah memanggil wanita yang melahirkannya dengan panggilan ibu. Sedangkan kalau di Al-Quran, inni Abdullah, jangan kau ganggu ibuku, jangan kau tuduh ibuku. Ibuku adalah orang yang soleha. Aku ini adalah hamba Allah. Wabarran biwalidati, dan aku datang untuk berbakti kepada ibuku. Nah, ini pembelaan Quran. Dan Nabi Muhammad mendapatkan kabar itu, menceritakan kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnas, bahwa tuduhan orang-orang kafir terhadap wanita suci, terhadap manusia suci, terkemuka dunia dan akhirat,
itu tidaklah benar, itu adalah fitnah yang dilontarkan orang-orang yang benci sebenarnya kepada Yesus tapi berpura-pura cinta atau tunduk atau pengikut dari Yesus itu sendiri. Demikian. Mana Bang Masra Kalam? Syukran Bang Indra, barakallahu fiik. Bang Masra Kalam. Murid saya ini saya sebutnya Master Cumi. Iya, ya. Artinya dari uraian Gurunda ini tadi kan, Isa dengan Yesus jadinya berbeda, gitu loh. Kalau Anda menguraikan seperti itu, jadi yang memanggil Isa Tuhan itu nggak ada sebenarnya. Yesus betul. Kalau Isa nggak ada yang memanggilnya Tuhan. Itu Gurunda Juma ya. Jadi yang Anda uraikan tadi sebenarnya ya udah agak berbeda sih. Tapi maksud saya gini loh, pernyataan Anda mengatakan karena Maryam itu anaknya itu kan membuat orang banyak yang tersesat karena menuhankan dia, kan begitu tadi kalimat Anda kan intinya. Jadi kalau kita bandingkan lagi dengan istrinya Ibrahim itulah bakal semua orang-orang, bakal semua daripada para nabi. Itu kenapa nggak dituliskan namanya? Kan aneh jadinya. Istrinya Ibrahim juga bukannya orang-orang kecil itu, Gurunda. Ya kan? Dari dia semua kelahiran para nabi. Awalnya kan dari Ibrahim semua kan nabi ya. Kalau dalam Alkitab seperti itu, kalau dalam Al-Quran rasanya juga seperti itu. Kalau memang bukan seperti itu, berarti ini dua tokoh yang berbeda lagi. Yang tadi pertama Isa dan Yesus sudah berbeda Anda katakan. Sekarang kita lihat lagi nih, apakah Ibrahim dan Abraham juga berbeda? Kenapa istrinya tidak dituliskan sedangkan istrinya adalah orang besar juga dalam Islam? Ya silakan Gurunda. Ini Gurunda ini. Ini kalau mutiara tidak diberikan kepada babi ya begini. Sedangkan tidak diceritakan aja, Anda menakar Al-Quran dengan surat kabar, itu nggak relevan. Anda ingin membuat kemudian Al-Quran itu benar dengan patokan Bible. Bible itu surat kabar. Bagaimana bisa Anda menakar kebenaran Al-Quran? Al-Quran datang untuk membela para nabi. Ingat, Al-Quran datang untuk membela para nabi, bukan membela istrinya. Siti Maryam diceritakan dalam Al-Quran karena dianggap ibu Tuhan. Makanya Al-Quran datang meluruskan. Ada nggak kezaliman yang terjadi terhadap istri Nabi Ibrahim alaihissalam? Kan tidak ada. Aman. Nabi Ibrahim kemudian diceritakan dalam Al-Quran karena juga dibelokkan ajarannya. Dibilang Nabi Ibrahim istrinya itu adalah budak. Dibilang Nabi Ibrahim istrinya poliandri, bersuami dua. Dibilang kemudian Nabi Ibrahim itu tidak sabaran. Dibilang Nabi Ibrahim melahirkan anak zina. Tuduhan-tuduhan itu yang Al-Quran datang meluruskan. Bukan meluruskan memenuhi seleramu. Apa yang kau mau harus ada dalam Quran. Tidak, Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, bukan hanya satu orang. Justru Al-Quran datang menceritakan, mengajarkan bahwa kedatangan Al-Quran itu untuk mengajarkan manusia bahwa yang disembah oleh Nabi Ibrahim adalah pencipta Rabbus samawati wal ard yang subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Quran datang mengajarkan kepada manusia bahwa yang disembah itu harus ilahnya Ibrahim alaihissalam. Jangan ilahnya Athena, ilahnya Paulus. Ilahnya Paulus itu Theos yang turun ke bumi menjadi manusia, dikampret sama manusia, mati ditombak, lalu disembah oleh orang-orang yang tak berakal. Itu bukan itu. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha
Innallaha, sesungguhnya Allah yang disembah oleh para nabi, bukan agnostos theos, dewa yang tak dikenal, yang diperkenalkan kemudian oleh Paulus, yang disembah oleh orang Kristen dalam nama Yesus, bukan. Jadi Nabi Ibrahim diceritakan dalam Al-Quran sebagai patokan koridor dalam beragama, untuk rujukan siapa Tuhan yang kita sembah. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu yang disembah. Nabi Ibrahim datang diceritakan dalam Al-Quran untuk meluruskan ajarannya. Makanya perintah Allah kepada Nabi Muhammad, ikuti apa? Millah. Apa millah? Jalan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jalannya? La ilaha illallah. Itu jalannya. Lalu syariatnya sunat, kurban hewan, itu tauhid yang diajarkan. Makanya di dalam Al-Quranul Karim dikatakan bahwasanya umat Islam dan umat Yahudi, dalam artian mereka yang mendengarkan kemudian ajaran para nabi, apa katanya? Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka menyembah kepada ilah yang satu dan mereka semuanya adalah seorang muslim. Jadi Siti Maryam diceritakan untuk menghantam kepala kalian. Dia mengatakan Siti Maryam itu adalah wanita pezina, dan kalian aminkan, kalian iyakan. Di dalam Yohanes 8 jelas di situ. Yohanes 8, Yesus disindir sebagai anak zina. Belum lagi di dalam Talmud, Sanhedrin, kitab-kitab orang Yahudi memfitnah habis Yesus. Bahkan difitnah sampai di neraka pun Yesus masih direbus di atas tinja yang mendidih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Al-Quran datang mensucikan itu. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ini hebatnya Quran, membersihkan tuduhan-tuduhan orang-orang kafir laknat terhadap beliau. Sedangkan Anda nggak sadar, atau mungkin Anda sadar, tapi karena Yesus tidak melemparkan mutiara kepada babi, Anda nggak bisa sampai kepada poin kebenaran. Apa kata Yesus dalam Yohanes 16? Ketika roh kebenaran, penolong lain, sang penghibur itu datang, maka dia diberi tugas oleh pencipta langit dan bumi untuk memuliakan aku setelah aku dihinakan dan diolok-olok oleh kaumku. Beliau datang membersihkan nama besar beliau. Kalau Anda mengatakan Yesus dan Isa alaihissalam itu beda, itu karena Anda memakai buku wartawan tadi. Yang benar adalah Yesus Kristus dengan Kristus Yesus itu berbeda, dua oknum yang berbeda. Yesus Kristus adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Kristus Yesus adalah manusia yang diurapi oleh Yesus. Kan lucu. Apa Kristus? Kristus manusia yang diurapi. Kristus Yesus manusia yang diurapi Yesus. Berarti yang kalian sembah ini adalah manusia yang diurapi Yesus. Kenapa manusia diurapi Yesus? Karena Yesus telah menubuatkan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda selain anak manusia. Nah, anak manusia ini di mana Yesus mengurapi anak manusia yang keluar dari kubur? Coba Anda baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Salah satunya adalah Yudas yang bakal menjadi tanda untuk angkatan jahat keluar dari kubur. Nah, inilah yang kemudian datang Al-Quran menjelaskan dan mensucikan beliau. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika berbicara Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Quran bukan buku biografi yang harus menceritakan orang per orang. Al-Quran hanya datang membantah kemudian tuduhan-tuduhan orang kafir terhadap ajaran Allah yang datang kepada para nabi. Demikian. Selamat pagi Bang Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam pagi Bang Zuma. Pagi Mbak. Ya.
Bang Master Kalam. Iya. Oke. Lanjut Kak Kendi. Ini gerunda kita Juma lagi di sini. Dia lagi mau ditanya ini Quran. Silahkan kalau mau bertanya nih. Saya tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata Abraham juga berbeda juga dengan Ibrahim. Isa berbeda dengan Yesus ya. Ternyata kita tidak boleh lagi berbantah-bantah dengan saudara Juma. Artinya karena semua tokoh-tokoh dalam Biblos dan dalam Al-Quran ternyata adalah individu-individu yang berbeda. Begitu. Ya oke, terima kasih penjelasannya pagi ini saudara Juma. Anda telah menjelaskan dengan gamblang bahwa ternyata tokoh-tokoh dalam Al-Quran dan Alkitab adalah orang-orang yang berbeda. Begitu ya tadi penjelasannya yang saya tangkap dari penjelasan yang begitu panjang. Gitu. Oke, kita sepakat. Tetapi harus konsisten. Ketika kita sudah sepakat bahwa tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quran dan tokoh yang ada dalam Bible, ya kalian harus menanggalkan semua istilah-istilah yang dipakai oleh tokoh-tokoh tersebut. Konsisten dong. Tokoh-tokoh yang tadinya yang saya sebutkan itu beriman kepada Alkitab, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Lepaskan semua atribut-atribut yang diajarkan oleh Al-Quran terkait dengan tokoh tersebut. Seperti kata Rasul, kata Allah, kata Nabi, kemudian apa lagi? Kata Roh Kudus, kemudian apa lagi? Kata Allah sendiri, kata Alkitab itu sendiri, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Harus konsisten. Kita bahas satu-satu. Sekarang kata Allah ya kan, Allah. Ya, itu silakan. kalau Allah itu nama atau bukan saudara Juma? Nama. Asal usul kata Allah itu nama. Kalau dalam Alkitab bukan nama. Nah, sekarang Beda kan? kalau begitu bukan nama. Coba asal usul daripada kata Allah dalam Bible itu apa? Dari mana? Sebenarnya sih kalau saya pribadi ya, saya lebih suka memakai kata Elohim. Nah, enggak, tunggu suka dulu. saya memakai kata Itu Allah. cara penipuan itu cara orang kalau ketabok. Udah ketabok. Gimana sih? Tunggu dulu Ya, dong. silakan. Berarti Anda sudah mengakui bahwa lembaga agama Anda itu melakukan penyesatan, betul? Bukan penyesatan. Nah, lalu apa? Bukan penyesatan. Lalu kenapa Anda tidak Bukan. menyetujui mereka menggunakan kata Allah? Saya setuju. Cuman saya Inilah yang disebut munafikun. Munafik itu namanya. Anda tidak mengakui kesalahan yang telah dilakukan oleh lembaga Bible Anda untuk menyesatkan orang-orang Kristen dan Islam awam pada umumnya. Dengan menggunakan kata Allah, Kristen telah merendahkan agamanya karena melepaskan teos yang diajarkan Paulus di Athena. Ingat, Paulus mengajarkan menyembah dewa Athena, agnostos theos dalam nama Kristus Yesus. Jadi Paulus mencomot kata Yesus atau Yesua dari orang-orang Yahudi untuk dia pakai menutupi dewanya orang Athena. Baca Kisah Para Rasul 17 nomor 19, 20, 21, 22. Paulus datang mengajarkan orang-orang Athena, wahai orang-orang Athena, aku melihat di kuil kalian tertulis agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Aku datang di tengah-tengah kalian memperkenalkan dewa itu. Inilah yang aku ajarkan kepadamu, yaitu Kristus Yesus. Sebenarnya nenek moyang kalian itu menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal, dan dewa itu adalah Yesus Kristus. Jadi hari ini sebentar lagi yang kalian peringati tanggal 25 Desember itu adalah dewanya Athena, dewa agnostos theos, cuman dibungkus dalam nama Yesua Hamasya, disebabkan karena supaya tidak ketahuan kalian itu penyembah dewa. Makanya nanti ketika kalian penyembah dewa dalam nama Yesus ini bertemu dengan Yesus, apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Kenapa? Karena sebenarnya nama Kristus Yesus itu cuman alat untuk membungkus dewa Athena, agar dewanya orang-orang Roma dan Yunani itu masih tetap disembah. Ada orang-orang Athena
kekuatan yang terjadi dari abad keempat, abad kedua lah, abad kedua, abad ketiga, abad ke ada mereka berbondong-bondong datang ziarah ke Yerusalem? Tidak ada. Mereka berfokus dan bertumpu kepada ajaran nenek moyang mereka. Apa itu? Menyembah kepada agnostos theos dalam nama Yesus Kristus. Dari mana asalnya 25 Desember yang akan kalian peringati? Dari Yerusalem? No. Itu ajaran Roma Athena memperingati dewa Hermes, dewa Horus, dan juga dewa Zeus. Mereka percaya tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran dewa-dewa mereka, dan mereka percaya hari yang paling bagus kemudian adalah hari Sunday, hari dewa matahari. Maka mereka setiap hari Minggu beribadah dan kalian ikut. Tetapi ada tetapinya. Kalian membungkus ajaran paganisme menjadi ajaran sinkretisme, lalu kalian menjadikan Yesus sebagai korban di sana. Jadi kalau Anda hari ini mengatakan berbeda, silakan, tapi lepaskan, tanggalkan semua istilah-istilah dari Islam. Jangan kau pakai. Jangan kau mengatakan tidak sama, tetapi kau menjilat-jilat Islam. Allah dalam bahasa Ibrani ada ain, lamet he di dalam kitab Yosua 24 nomor 26, tapi artinya adalah pohon. Di dalam kitab Mazmur nomor 10 nomor 7 ada kata Allah, alef, memang alef, lamet he, tapi artinya sumpah serapah. Ada juga kata Allah, alfa, lemah, di dalam bahasa Yunani Yohanes 5 nomor 22. Ada juga di dalam Matius 10 nomor 34. Tapi artinya Allah di situ adalah melainkan, tetapi hanya. Ibrani bukan merujuk kepada Tuhan, Yunani tidak merujuk kepada Tuhan. Satu-satunya kandidat adalah bahasa Indonesia. Apa itu? Allah. Engkau hari ini cantik, Allah putra, ada Allah putri duyung. Allah itu artinya semisal dalam bahasa Indonesia. Aku pingin cantik hari ini ala-ala artis, ala-ala itu seakan-akan. Jadi dalam bahasa Indonesia pun kata Allah itu memiliki arti bukan merujuk kepada Tuhan. Satu-satunya sumber hanya Al-Quran. Satu-satunya sumber hanya Al-Quran. Allah yang kalian baca dengan sebutan Allah untuk menyembunyikan identitas Tuhan umat Islam yang kalian comot dan kalian hinakan di dalam Bible. Ingat itu. Kalau kamu mengatakan Abraham, Ibrahim, Moses, Musa, David, Daud, itu bukanlah kemudian yang tokoh yang sama. Isa, Yesua, itu bukan tokoh yang sama. Tanggalkan semua istilah-istilah Al-Quran. Jangan kau pakai. Silakan Anda berkiblat ke Roma, Yunani sana. Agnostos, theos, itu sembahanmu. Dan memang itu sembahanmu. Sekali lagi, saya katakan dengan tegas, orang Kristen sedunia itu bukan menyembah anak Maria, tetapi menyembah dewa Athena. Saya mempertanggungjawabkan perkataan saya ini berdasarkan dalil. Kata Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21-22, apa katanya? Aku melihat kalian itu begitu taat menyembah kepada dewa, dan aku melihat di salah satu kuil kalian tertulis agnostos theos. Aku hadir di sini untuk mengajarkan kamu, untuk menyampaikan kamu bahwa yang kalian sembah selama ini, yaitu dewa agnostos theos, inilah yang kuberitakan padamu. Siapa itu? Kristus Yesus. Makanya kalian maaf, kalau bertemu dengan orang Yahudi, kalian dijabati tangan? Enggak. Kalian dicipika-cipiki? Enggak. Ludah melengket di mata kalian, dibetuh. Kenapa? Karena kalian hanya mengambil sampah yang jatuh dari meja mereka, lalu kalian jadi ajaran Yudaism. Yesus mengatakan apa? Jangan kuberikan barang-barang kudus kepada siapa? Kepada anjing. Dan jangan kuberikan mutiara kepada siapa? Kepada babi. Siapa rupanya anjing dan babi ini? Baca 2 Petrus 2 nomor 21-22. Siapa di sana? Kristen. Oke. Saya saya terangkan sedikit ya, saudara jemaah. Ini kan saudara jemaah ini sering salah paham dengan Biblos. Ketika Anda juga pernah menyatakan bahwa Muhammad itu adalah Bapa yang kekal, Raja yang Allah yang perkasa, itu kan salah semua. Jadi maksud saya gini loh, saya terangkan lagi tentang Kisah Para Rasul 17 tadi ya. Jadi di sini kan begini katanya,
Aku ajarkan kepadamu dewa yang tidak kamu kenal. Jadi ayat ini menggambarkan Paulus memperkenalkan Elohim yang tidak dikenal disembah orang Athena, tetapi belum mereka kenal. Karena kan pada saat itu Athena adalah kota yang penuh dengan berhala kan, dan pemujaan terhadap banyak dewa Yunani. Jadi Paulus melihat sebuah mesbah di situ bertuliskan kepada dewa yang tidak dikenal. Jadi tanda bahwa orang Athena menyadari kemungkinan adanya kekuatan yang lebih besar yang belum mereka kenal, sehingga mereka membuat mesbah itu untuk menghindari kesalahan pemujaan. Paulus menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan tentang Elohim, pencipta langit dan bumi yang sebenarnya, yang dekat dengan manusia, yang memanggil semua orang untuk bertobat. Begitu, bukannya membuat dewa lagi. Sebenarnya Paulus tidak langsung mengatakan dewa yang tidak kamu kenal itu adalah Yesus. Gitu. Yang dia katakan adalah apa yang kamu sembah tanpa mengenal, itulah yang kuberitakan kepadamu. Gitu katanya. Dia tidak mengatakan dewa yang tidak dikenal itu adalah Yesus. Bukan begitu, tidak secara langsung dia katakan begitu. Makanya saya katakan kamu salah paham, saudara Juma. Katanya begini, apa yang kamu sembah tanpa mengenal, itulah yang kuberitakan kepadamu. Artinya Yesus mengatakan kepada orang-orang di Athena itu bahwa dia memberitakan yang belum mereka kenal. Gitu. Jadi kalau memahami sebuah teks, saudara Juma harus lebih hati-hati lagi supaya lebih paham gitu, supaya tidak tersesat dengan teks yang dibaca, supaya bisa menangkap ide dalam teks yang disajikan. Begitu ya. Supaya lebih mengena. Begitu saudara Juma. Jadi tidak lagi terjadi kesalahan seperti yang dulu-dulu ketika Anda mengatakan Muhammad adalah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, begitu ya. Silakan. Baik. Saya akan mengajari Anda pagi ini dengan setulus hati saya. Silakan lanjut. Iya, tadi mengaku murid, sekarang menjadi profesor dia. Ini babi begitu. Babi itu begitu. Nggak peduli pokoknya. Ucapan yang keluar dari mulutnya peduli. Namanya babi, nggak berotak, nggak berakal gitu. Karena Yesus memang mengatakan itu. Ini tak ajarin sama ya. Kenapa pada saat itu saya mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Dasarnya kan jelas. Karena klaim orang-orang kafir mengatakan bahwa Yesaya 9 itu adalah untuk Yesus. Berarti rujukannya bukan kepada Allah, rujukannya kepada sembahan orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani yang kemudian Anda lontarkan itu menuju kepada Yesus. Pandangan saya bukan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mengikuti alur cerita yang ada di kitab Yesaya itu sendiri, di mana Yesaya 9 nomor 6 itu merujuk kepada seorang raja Yehuda bernama Hizkia. Yang disebutkan di dalam Yesaya 9 nomor 6 itu adalah untuk Raja Hizkia, bukan untuk Yesus. Maka Raja Hizkia disebut dengan sebutan tadi, Allah yang perkasa, Allah yang kuasa, Allah yang kekal. Nah, kalau itu dipaksakan untuk Yesus yang maha lemah, Yesus yang tak bisa ngapa-ngapain, maka itu lebih pantas ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena terbukti Nabi Muhammad ajarannya kekal, Nabi Muhammad kuasanya kekal, Nabi Muhammad kerajaannya kekal, Nabi Muhammad mendamaikan sejazirah Arab bahkan dunia. Maka lebih pantas gelar itu diberikan kepada Nabi Muhammad daripada gelar itu kepada Yesus yang, mohon maaf, saya melihatnya sontoloyo. Melumpuhkan satu murid saja bernama Yudas tak sanggup kok jadi raja, jadi kuasa yang kekal. Pret. Maka tidak cocok untuk sembahan kamu yang dewa pagan itu. Itu maksudnya. Nah, kalau Anda mau belajar lebih jauh lagi tentang Hizkia, tentang Yesaya 9 nomor 6, boleh kita tentukan tema, biar saya suapin kalian supaya jangan lagi menjilat-jilat. Sabar dulu. Supaya kalian jangan menjilat-jilat kitabnya Yahudi yang meludahi kalian.
kalau Anda ingin tahu siapa yang disebut Yulat di sana, Anda harus membacanya dari data nomor, ya minimal nomor 3, nomor 4, nomor 5, supaya Anda tahu ternyata yang dimaksud di situ adalah Raja Hizkia. Silakan tentukan waktu, biar kusuapin kalian, biar cerdas kalian itu, biar kalian tidak membungkus dewa Romawi dengan nama Yesus. Lepaskan Yesus dari sana. Nah, sekarang kita masuk kepada tema terkait pernyataan saudara membela rasul saudara, membela nabi saudara Paulus. Dengarkan baik-baik, ini saya bacakan samamu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos, di atas panggung, di atas arena, di atas mimbar, dan berkata kepada orang Athena, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Ingat, Paulus mengatakan kepada dewa-dewa, "Aku melihat kalian sangat taat, kalian sangat beribadah kepada dewa-dewa." Ingat itu, kepada dewa-dewa. Jangan lagi kau telan lagi nanti liurmu itu. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat barang-barang sucimu, aku menjumpai barang-barang kudusmu, aku menjumpai sebuah kuil yang tertulis kepada dewa yang tidak dikenal. Mereka menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Apa kata Paulus? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa itu yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa? Dewa-dewa. Mereka menyembah dewa-dewa. Nenek moyang mereka menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Apa yang kalian sembah yang tidak kalian kenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi dewa yang kau tidak kenal selama ini, yang kau puja-puji di dalam kuil, aku datang memperkenalkannya kepadamu. Siapa? Tuhannya Yahudi? Bukan. Aku datang memperkenalkan kamu dewamu sendiri. Dewa yang selama ini yang kau sembah yang tidak kau kenal. Apakah orang-orang Yahudi, orang Roma, orang Athena itu menyembah kepada Elohim? Tidak. Mereka menyembah kepada Theos yang mereka tidak kenal. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi, seorang pemimpi penghayal, dan ia memberitakan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda dan mujizat pemimpi atau penghayal ini kemudian berhasil terjadi, lalu dia membujukmu untuk menyembah kepada dewa yang kamu tidak kenal itu, marilah kita beribadah kepada Yesus. Jangan kamu percaya, jangan kau mendengarkan perkataannya, jangan kau kasihi dia, tetapi bunuhlah dia. Makanya orang-orang Yahudi teriak dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Itu jelas itu. Jadi Paulus ini memperkenalkan ilah baru, memperkenalkan ilah yang tidak dikenal oleh orang Yahudi. Yesus, Paulus datang, kamu memperkenalkan siapa kepada orang-orang Yahudi, non-Yahudi? Aku memperkenalkan Kristus. Hah? Kamu memperkenalkan Mesias? Sebagai apa Mesias kau perkenalkan di sana? Sebagai Tuhan. Hah? Sejak kapan orang Yahudi Mesias itu Tuhan? Sejak kapan orang Yahudi menyatakan bahwa Mesias itu Tuhan? Tapi Paulus datang ke Roma dan Athena memperkenalkan apa? Mesias itu adalah dewa yang selama ini mereka sembah yang mereka tidak kenal. Apa yang kamu sembah dan kau tidak kenal, inilah yang kuberitakan kepadamu. Pret. Oke, udah saya bantah, boleh. Jadi kesimpulannya, orang Kristen sedunia itu bukan menyembah Tuhannya Yahudi, tapi menyembah dewanya orang Athena. Apa yang kamu sembah selama ini yang kau tidak kenal, itulah yang kuberitahukan, itulah yang aku kabarkan, itulah yang aku ajarkan kepada kalian. Maka mulai sejak itu mereka meninggalkan kemudian penyembahan kepada Zeus, Horus, menuju penyembahan kepada dewa mereka yang ternyata sudah benar mereka menyembah selama ini, namun mereka tidak kenal. Sekarang mereka telah mengenal dewa yang mereka sembah, yang selama ini mereka tidak kenal. Siapa itu? Kristus Yesus.
Jadi ganti nama aja. Iya, iya. Dewanya tetap sama, saudara. Dewanya tetap sama, cuman ganti nama doang. Oke, Saya kata cuma perkataanmu boleh. sebentar bantah Bang, sampai kau sebentar mati, ya, sedikit silakan. ya Bang. Silakan. Sebentar sedikit Bang. Jadi gini ya Saudara Jim ya, sebenarnya Andayani, Paulus kan Syukran, tidak langsung Bang Indra, Syukran. mengatakan dewa yang tidak dikenal itu adalah Yesus di Areopagus itu. Yang dia katakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenal, itulah yang kuberitakan kepadamu. Sekarang Dan pertanyaannya, dia- tunggu. Apa yang mereka sembah yang mereka tidak kenal selama ke Paulus belum datang? Tuhannya Yahudi Oke. atau dewa nenek moyang mereka? Ya sabar. Enggak jawab dulu. Jadi di jawab sini dulu. kan, iya Jawab dulu, makanya ini saya supaya anda itu terangkan. supaya anda Ya. itu tidak Ini saya terangkan sama menyalahkan, saudara, ya. tidak Biar saya menyalah-nyalahkan jelaskan. kemudian ajaran Paulus di situ. Saya tanya, Iya, apa oke. yang mereka sembah sebelum Paulus datang yang mereka tidak kenal? Apa yang mereka sembah? Apakah Eloa Abraham, Iya. Eloa Isa, Eloa Yakub, atau dewa-dewa Ya, siap. Hercules, dewa Zeus yang mereka sembah dari nenek moyang Oke, mereka? oke, saya Coba jelaskan. jujur. Ini Bang Master, Coba kau jujur. Bang Master biar saya tanggapi. Ya, biar saya tanggapi. Waktu orang Yahudi sebelum menyembah Yesus, orang itu menyembah dewa. Makanya Paulus mengatakan sesuai dengan kata Bang Juma. Makanya Paulus itu memperingatkan kepada orang-orang Yahudi untuk kembali kepada penyembahan. Pada kenapa Begitu. Yahudi tuyul? Ini orang Athena kok Yahudi. Paulus mengatakan di itu- dalam itu suratnya Galatia Paulus. 1, diam dulu. Paulus ini Galatia juga 1 nomor 2, diam dulu. yang kekasih. Jangan asal nyerocos ini. Jangan diganggu. Ini meja akademisi, jangan diganggu. Galatia 1:15, Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi. Camkan itu. Apa yang disembah oleh non-Yahudi pada saat itu? Itulah yang diperkenalkan Paulus. Sebelum Paulus datang ke Athena, orang-orang Athena menyembah siapa? Apakah Tuhannya Yahudi? Bukan. Mereka menyembah roh-roh. Dan ketika datang kemudian Paulus tidak mengganti Tuhan itu, hanya merubah namanya doang. Dewa mereka Mana dirubah. buktinya kalau Paulus Nama mengganti? dewa dirubah. Mana gantinya? Mana ayat Nama mana dewa gantinya? dirubah, tapi oknumnya tetap sama. Dengar. Nama dewanya dirubah. Di mana Dari ayatnya? Agnostos Di mana Theos. ayatnya? Biar saya Da- tengok. Kisah Mana, Para di mana Rasul ayatnya? 17 nomor 21 sampai 23. Jadi Paulus datang bukan mengganti hakikat sembahan, tapi Paulus datang hanya mengganti nama, tetapi sembahannya tetap sama. Apa yang mereka sembah selama ini sebelum Paulus datang yang mereka tidak kenal, Paulus datang memperkenalkan yang sembahan mereka itu dalam nama Kristus Yesus. Cuman ganti nama doang, oknumnya sama. Makanya dikatakan Kristen itu penyembah roh. Mereka orang-orang Roma memang penyembah roh, orang Athena penyembah roh. Yang kalian sembah roh. Dalam nama dalam nama Yesus. Jadi sebentar lagi tanggal 25 Desember kalian memperingati hari lahirnya dewa orang Athena dalam nama Yesus. Biar agak keren skip. Oke ya, saya teruskan yang tadi ya. Jadi ini kesalahpahaman saudara Juma saya maklumi ya, nggak apa-apa wajar ya kan. Saya maklumi aja ya, nggak apa-apa. Jadi begini, yang tadi mengatakan begini, itu kan Athena pada waktu itu penuh dengan pemujaan banyak dewa, itu yang perlu Anda camkan. Tetapi mesbah kepada dewa yang tidak dikenal ini menunjukkan bahwa orang Athena menyadari kemungkinan ada nih kekuatan yang lebih besar yang belum mereka kenal. Jadi Paulus menggunakan ini sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan Tuhan yang sejati yang mereka cari tanpa menyadari, begitu. Jadi Paulus ini orang bijaksana di sini. Kemudian dia menjelaskan bahwa Elohim yang sejati itu diungkapkan melalui Yesus. Jadi Paulus menjelaskan bahwa dewa yang tidak dikenal itu adalah Tuhan yang mencipta semuanya, yang tidak tinggal dalam berhala dan dekat dengan manusia. Namun manusia tidak dapat menemukan Tuhan yang benar dengan usahanya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan datang mencari mereka melalui Yesus.
Yesus adalah wujudnya yang memungkinkan manusia mengenal dan berhubungan dengan Tuhan. Begitu di situ. Ya, Jadi asumsimu. kemudian sebentar. Gini, Kemudian Pak, Paulus sedikit, Pak. memberikan bukti kebenaran ajarannya. Jadi pada akhir pidatonya kan Paulus menyebutkan bahwa Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilan melalui orang yang telah Dia pilih. Dan buktinya adalah bahwa orang itu telah dibangkitkan dari kematian, yaitu Yesus. Jadi ini adalah inti dari ajaran Paulus. Penyelamatan hanya datang melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Begitu. Jadi Anda diam, sebentar tak saudara ajarin. Juma. Jadi maksud Paulus adalah untuk menunjukkan bahwa kebenaran tentang Tuhan yang sejati tidak bertentangan dengan keinginan dasar manusia untuk mencari Tuhan. Di situ dia memadukan keinginan orang Athena yang mencari Tuhan yang sebenarnya dengan Mencari Tuhan. memberitakan kebenaran yang ada. Gitu loh. Jadi Anda harus Allahu lebih bijak Akbar. sedikit lagi untuk memahami Saya isi sudah sangat Alkitab, bijak, ya. dengarkan saya. Gitu. Sebelum ya. Paulus menyatakan itu, Paulus itu disebut apa? Peleter. Apa peleter Mana itu? ayatnya cuma ayatnya mana kau bilang kalau Paulus itu berita? Kalau Anda belum tahu dalil, Anda belum pantas diskusi dengan saya. Anda belajar dulu. Mau aja dulu. Paulus itu disebut peleter. Kau tahu peleter itu penghinaan. Lalu mereka mengatakan, rupa-rupanya peleter ini, Paulus ini, pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Bible tentang Kristus yang telah dibangkitkan oleh Tuhan. Lalu mereka membawa menghadap sidang Areopagus dan berkata, bolehkah kamu wahai Paulus? Jadi ini Paulus dibawa nih ke acara-acara penyembah dewa. Bolehkah kamu wahai Paulus ajarkan, sampaikan kepada kami ajaran baru itu, ajaran baru-baru yang kau ajarkan ini. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara aneh. Karena itu kami ingin tahu apa arti semua itu. Tuh. Jadi orang-orang Athena memanggil Paulus masuk kemudian di Areopagos, tempat ibadahnya mereka, tempat sidang mereka. Sini kau Paulus, kau sudah memberitakan dewa-dewa asing lo, sebab kau memberitakan tentang Bible, 13 bukumu itu, tentang seseorang bernama Yesus dan tentang kebangkitan dia. Nah kaget dia kan, apakah itu betul ada orang keluar dari kubur? Orang Athena kaget karena selama ini mereka tidak pernah melihat ada orang mati keluar dari kubur. Makanya Paulus mengatakan, aku diutus kepada non-Yahudi untuk memberitakan tentang Kristus yang keluar dari tanah. Karena kenapa? Bagi orang Yahudi manusia bangkit dari kubur, mereka mengatakan apa? Biiznillah. Itu terjadi karena izin Allah. Jangankan keluar dari kubur, Nabi Musa bisa belah lautan, makanan jatuh dari langit, itu mah biasa bagi kami orang Yahudi. Tapi bagi orang Athena, para penyembah dewa-dewa, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu dimanfaatkan oleh Paulus. Bolehkah kamu tahu, bolehkah kami tahu ajaranmu Paulus? Bolehkah kami tahu apa yang kau ajarkan ini wahai Paulus? Sebab engkau memperdengarkan, engkau mengajarkan kepada kami orang-orang penyembah dewa-dewa ini terkait dengan perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu wahai Paulus, apakah arti semua itu? Nah, Paulus mulai itu, kesempatan ini, kesempatan. Yes. Kesempatan kata Paulus. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Jadi mereka berkumpul bukan urusan lain. Mereka ingin tahu apa yang diajarkan oleh Paulus dan siapa yang keluar dari kubur ini menurut Paulus. Maka Paulus pergi berdiri di atas Areopagos di depan mereka semuanya. Wah, bos Paulus berdiri, kesempatan ini. Hai orang-orang Athena, hai, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Yes, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah kuil yang tertulis kepada dewa yang tidak dikenal.
kepada dewa yang tidak dikenal. Siapa ini? Yang disembah mereka selama ini. Kemudian Paulus melanjutkan khotbahnya. Apa yang kamu sembah? Apa yang kau sembah? Dewa-dewa yang kamu tidak kenal. Dewa-dewa. Apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal? Dewa-dewa. Inilah yang aku beritakan kepadamu. Siapa itu? Anak dewa yang turun ke bumi. Ada dewa yang turun ke bumi. Di mana Paulus mengatakan ada dewa turun ke bumi? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jedar. Theos, dewa, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun ke bumi menjadi hamba, menjadi rupa manusia, mengambil rupa manusia, lalu taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang salib. Siapa itu? Siapa itu, wahai Paulus? Itulah dewa yang selama ini kalian sembah. Dewa yang selama ini kalian sembah, yang tidak kalian kenal, turun ke bumi mengambil rupa hamba bernama Kristus Yesus. Berubah enggak penyembahan mereka? Berubah. Jadi apa yang mereka sembah? Yesus. Mereka meninggalkan dewa mereka enggak? Enggak. Mereka tetap saja menyembah dewa mereka dalam nama Kristus. Makanya prosesi agamanya, rutinitas agamanya masih tetap berlanjut sampai hari ini. Kalian masih memperingatinya setiap tanggal 25 Desember. Kalian masih merayakannya setiap hari Minggoi. Kenapa? Karena sejatinya yang mereka sembah bukan Elohim, bukan Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub, tapi yang mereka sembah adalah Agnostos Theos dalam nama Kristus Yesus. Makanya agama Kristen itu bukan dianut Yahudi, dianut oleh Roma Yunani. Di mana pusatnya Kristen? Vatikan. Apa Vatikan itu? Pusat penyembahan berhala-berhala, pagan-pagan kuno. Kemana orang Yunani sekarang ini? Menjadi Yudaism? Tidak mungkin. Menjadi apa? Kristen. Jadi sebentar lagi kalian memperingati hari lahirnya Dewa Matahari, tapi dibungkus dalam nama Yesus, Yesua, Iso, Isa, supaya keren, supaya identitas penyembahan terhadap dewa-dewa kuno itu masih bisa dilanjutkan dalam nama Yesus. Makanya para penyembah dewa-dewa Roma Athena ini nanti ketika bertemu dengan Yesus yang asli, apa kata Yesus? Sekali lagi, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Hanyalah daripadaku. Kenapa demikian? Karena sejatinya yang Kristen sembah itu bukan aku. Yang Kristen sembah itu adalah dewa Roma Yunani, tapi cuma memakai namaku doang. Makanya Yesus berpesan di Matius 24 kepada orang Yahudi. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang-orang Roma, orang Athena memakai nama Yesus untuk mengajak banyak orang menyembah kepada dewa Romawi Yunani dalam nama Yesus. Jadi sebentar lagi kalian merayakan tuh. Kenapa kalian menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi? Supaya biar tidak ketahuan kali kalau Kristen itu pelanjut agama Roma Yunani Athena. Supaya nggak terlalu ketahuan kalau yang disembah Kristen itu ternyata adalah dewa Agnostos Theos. Tapi mau sampai kapan
ketika Islam sudah datang meluruskan, kalian masih juga membantah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka adalah pendusta, mereka adalah orang yang zalim terhadap diri mereka. Makanya Al-Quran mengatakan setiap umat Islam itu beribadah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang Kristen. Siapa mereka ini? Orang yang sesat. Kenapa sesat? Karena mereka membuat aturan baru, mereka bikin aturan agama sendiri dari tangan mereka sendiri, bukan firman Tuhan. Mereka buat-buat sendiri, tetapi untuk menyesatkan banyak orang, bukan untuk menyelamatkan manusia, tapi untuk menyesatkan banyak orang. Dengan menyembah makhluk kuburan, apakah kita bisa selamat? Nihil. Dengan menyembah roh agnostosteos yang datang dalam nama Yesus, apakah kita selamat? Nihil pemberitaan. Yang ada akan diusir kemudian. Akan diusir. Orang-orang Kristen ini adalah kumpulan manusia yang akan diusir oleh Yesus yang asli nanti di yaumil akhir. Pada hari terakhir, banyak orang memanggil aku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami ketika di dunia kami bernubuat mengusir setan, bermusik pakai namamu? Apa kata Yesus? Sorry ada ye. Eko nggak mengenal kalian loh. Kalian semua pembuat kejahatan loh. Hanyalah daripadaku, nakal. Itu yang terjadi. Tapi mau sampai kapan kalian akan tersesat ketika sudah dijelaskan kebenaran ini? Tidak bisa kalau Anda tidak menggunakan akal. Karena Yesus mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Berarti harus tergenapi. Tidak boleh kalian itu berakhir, oh semua Kristen di Indonesia mualaf. Nggak bisa. Harus ada yang masuk neraka. Harus ada keturunan kalian yang bertemu dengan Yesus nanti. Bukankah kami ketika di dunia memanggilmu Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Nah, keturunan kalian, jadi kalian harus tetap menjadi Kristen. Hanya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah yang akan datang kepada kebenaran Islam. Silakan kalau Anda masih punya materi atau bahan untuk ngibul. Lanjut. Oke, ini yang terbaik ini saya kasih naik, tapi yang ini loh punya aturan kalau diskusi ya, saya kasih naik. Nih, kalau ada aturan saya turunkan lagi ini. Ini kesempatan terakhir buat kamu. Gunakan sebaik mungkin ya. Pagi ya. Saya membantah perkataan semua. Gimana mau bantah? Dalilnya aja kau tidak tahu di mana. Oke, udah aku bantah. Sabarlah, jangan kejang-kejang cuma. Aku pula yang kejang. Iya, ani ku tanya balik kau tentang Quran, kau berani nggak? Ya masalahnya tidak ada alat untuk menampung jawaban saya. Nah, kalau ku tanya balik tentang Quran, kau nggak pertanyaan sama boleh? Silakan Boleh. aja. Silakan. Oke. aja. Oke. Silakan. Kamu Tidak ada bilang. pembelaan ya, tidak ada pembelaan, berarti Anda membenarkan pernyataan saya semua ya. Berarti Anda membenarkan pernyataan saya barusan ya. Diam aja, udah. Enggak, saya tanya dulu, saya tanya dulu, berarti Anda sudah menerima pernyataan saya? Saya nggak menerima, saya mau Ya, terus kenapa Anda Nanti nggak saya bantah? terangkan yang sebenarnya. Kenapa Juma. Anda Ini bantah? saudara ini dulu. Kenapa tidak dibantah kalau Anda tidak menerimanya? Ya, kenapa kamu ngomong dari Ya, luar? dengan Ya, Anda ada bertanya orang, kepada Al-Quran, ada orang. berarti Anda sudah tidak bisa membantah dalilnya. Saya boleh membantah. Silakan Anda bantah, silakan. Saya Oke, mengatakan mungkin sebentar. bahwa Bang, tanggal yang 25 penting Desember sebentar ya, yang Bang. akan kalian peringati ini adalah memperingati hari lahirnya Dewa Romawi Yunani. Al-Quran tahu, udah mengakui. Tidak bisa. Paulus itu Memahami Bible aja kamu tak sanggup. Apalagi mau memahami kalimat-kalimat udah mengakui Allah. Paulus sebagai rasul. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Percuma kau bertanya tentang Al-Quran, percuma. Kenapa tidak ada alat di dalam dirimu? Nggak ada cahaya yang bisa menerima Al-Quran, nggak ada. Bible aja kamu nggak bisa terima. Yang kamu terima cuma doktrin doang. Giliran diajarkan Bible, kalian nggak bisa terima. Kenapa? Tak ada cahaya, gelap, tak ada tempat penampungan ilmu dalam diri kalian itu. Nggak ada. Mau disimpan di mana ilmu yang saya sajikan ini dalam diri kalian? Nggak bisa. Tidak ada tempatnya. Mantul. Mendengar di kuping, keluar di hidung. Nggak ada. Orang yang bisa menerima pengajaran itu adalah orang yang berhikmat, orang yang bijaksana.
Sementara kalian tidak. Kata Yesus, jangan kau berikan barang kudus kepada anjing, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Lalu saya mau melemparkan mutiara Quran kepada kalian? Oh enggak dong. Ya, nggak usahlah kita bicarakan Quran, saudara jemaah, kurang penting juga. Ya, karena memang nggak akan pernah bisa Anda sanggup untuk menampung itu. Bukan soal Ilmunya nggak terlalu sanggup, tinggi. nggak nggak Ilmunya terlalu penting. ketinggian. Kalau menurut saya sih ya, kita harus membicarakan yang benar aja ya. Gini, Silakan. Ah, Suka-suka jadi- pula. Silakan. yang tadi sebenarnya kalau berdasarkan teks Alkitab tadi ya, Kisah Para Rasul 17 tadi kan tidak secara eksplisit menceritakan bahwa mereka menyembah Yesus atau meninggalkan dewa mereka di situ ya. Tadi kan Anda mengatakan mereka menyembah Yesus sekaligus juga menyembah dewa. Nggak seperti itu. Nggak ada tertulis di situ ya. Setelah mendengar pidato Paulus di Areopagus tadi, namun dapat kita lihat reaksi di situ. Jadi reaksi di situ ada beberapa orang yang mengolok-ngolok ketika mendengar tentang kebangkitan dari kematian. Jadi sebagian lagi mereka ingin mendengar lebih lanjut dan hanya sebagian kecil yang percaya. Di situ nggak semua orang langsung percaya, hanya sedikit. Di antara mereka yang percaya adalah Dionysius, jadi anggota majelis Areopagus itu, dan seorang wanita yang bernama Damaris. Jadi apakah mereka, pertanyaan selanjutnya kan begini, apakah mereka meninggalkan dewa mereka? Jadi di sini Alkitab tidak menjelaskan secara rinci apakah mereka yang percaya segera meninggalkan pemujaan terhadap dewa-dewa lama mereka. Namun dalam ajaran Kristen kan kalau memeluk iman kepada Yesus berarti mengakui dia sebagai Tuhan yang Esa, yang berarti harus meninggalkan pemujaan terhadap berhala atau dewa-dewa lain. Seperti yang diajarkan di perintah kelima, jangan kamu membuatkan untukmu berhala apapun. Jadi Itu untuk orang Yahudi. Athena yang telah Itu perintah untuk Yahudi. Jangan kok sapuratai, jangan. Itu perintah untuk Yahudi. Ada nggak perintah itu untuk orang Athena? Nggak ada, bosku. ada. Mana? Jadi setiap mana perintah untuk orang Athena? Mana? Sabar. Mana? Nggak ada. Kamu saya sedang ngajarin loh, saudara jemaah. Mana Yang benar perintah ini untuk saya Athena? ajarin. Perintah untuk orang Roma dan Yunani untuk jangan membuat patung mana? Ya, setiap orang yang menuhankan Yesus dia harus menuhankannya dengan Esa. Gitu loh. Lanjut. Jadi untuk orang Athena yang telah hidup dalam budaya pemujaan banyak dewa selama berabad-abad, kalau menurut logika ya, perubahan seperti ini tidak mungkin, kemungkinan besar tidak secara tiba-tiba. Jadi pemahamannya pasti pelan-pelan di situ. Nggak mungkin ketika dia selama ini dia percaya kepada banyak dewa, nggak mungkin tiba-tiba hari ini dia hanya percaya kepada satu Tuhan yang Esa. Oke, sekarang saya tanya, begini Tetapi- aja deh. Begini aja saudara. Orang-orang yang tidak percaya kepada Paulus untuk menyembah kepada dewa bernama Yesus ini, apakah sekarang masih eksis? Eksis dalam nama agama yang disebut dengan sebutan Ada saksi Yehova. Kristen, Katolik. Saksi Yehova itu adalah kelompok orang-orang yang kecewa terhadap sekte-sekte senior, termasuk Protestan. Protestan itu adalah sekte yang protes terhadap Katolik. Bukan Katolik, Itu. jangan gitu dong. Anda Lah, itu salah agama paham. Kristen Jadi gini. pertama kali itu Katolik. Kekaisaran Jadi Roma begini. pertama kali beragama. Sebentar. Itulah Ya, saya Katolik. ajarkan. Sekarang Saya mana ajarkan orang-orang yang benar Athena? ya. Mana orang-orang Athena? Mana orang Roma yang tidak menerima Paulus? Mana? Ada? Enggak Oke. ada. Ada. Semua Sebentar. menerimanya. Bahkan Katolik dijadikan sebagai agama kerajaan. Gedar. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan yang Esa, pret, matamu suwe. Iya. Di mana ilmunya Yesus Tuhan yang Esa? Coba dalilnya mana? Coba dalil. Yesus Esa itu mana dalilnya? Coba. Mana? Apa yang Yesus Anda Esa tanyakan, yang Ustaz? kukatakan tadi, Yesus Esa itu mana dalilnya? Coba. Ini bukan gereja. Sekali lagi, kamu sedang berbicara di depan para pakar Bible.
Jangan kau anggap ini gereja. Mana dalilnya? Yesus adalah Tuhan satu-satunya mana? A, O, O, A, 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 O, O, A, 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 O, O, A. Ya, Mutiara oke, tidak sabar. diberikan padamu. Mana dalilnya? Yesus adalah Sabar, Tuhan yang kesana. sabar. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Yesus Tuhan yang itu kau Allah maksud kita. tuyul. Hei, Yesus yang kau katakan tadi Tuhan Esa itu mana? Yesusnya Esa mana dalilnya? Ada lagi kan di Keluaran, jangan ada Iya. padamu Ya Allah Allah lain di ya hadapanku. Karim. Itu kan Esa. Mana lari ke Tuhannya Yahudi? Yang saya ajarkan kamu ini Tuhannya orang Roma Athena. Itu Yesus Kristus yang kau katakan dia adalah Tuhan satu-satunya. Dalilnya untuk orang Athena itu mana? Ya Allah ya Kan Karim. semua menyatakan dalam Alkitab Ya untuk Allah. menyembah Tuhan yang Esa kan? Ya itu ajaran Mana? orang Yahudi. Shema Israel. Dengarkanlah wahai Israel. Itu untuk orang Kami Israel, ini bukan kan untuk mengimani orang itu kampret. juga. Itu Cuma kami Shema mengimani Israel. itu juga kan? Sema Siapa Israel yang itu mengatakan orang Kristen Sema tidak Israel mengimani dengar. itu? Sema Israel itu seruan untuk siapa? Hah? Ya seruan untuk manusia. Wah, tuyul. Sudah jelas-jelas disebut Israel ada Indonesia. Inilah kamu, inilah kamu, inilah kamu penyesat. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Ini kau pakai nama Yesus dan kau ingin menyesatkan. Sudah jelas-jelas Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ahad. Itu seruan untuk Israel. Yang saya tanya seruan untuk Yunani Athena mana? Meow. Seruan untuk Romawi Athena adalah agnostos theos yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal. Itulah yang kuberitakan sekarang, yaitu Kristus Yesus. Tuh, yang kau sembah tuh, apa yang kau sembah hari ini? Agnostos theos, dewanya orang Athena. Camkan itu. Oke. Sebentar Ini lagi dia, kau ini dia. memperingati Sebentar. kelahiran dewa Athena. Saudara Jemaat, begini. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan begini. Karena Elohim itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara Elohim dan manusia, Ada berapa yaitu yang Esa di manusia situ? Kristus Yesus. Sekarang ada berapa yang Gitu Esa loh. di situ? Ada berapa yang Esa di situ? Satu lah. Mana ada, Satu. matamu suwe. Di situ Tuhannya Yahudi Esa, Tuhannya Yunani juga Esa. Tuhannya Yahudi itu adalah Elohim Esa, Esa juga Tuhannya Yunani, yaitu Yesus. Pret. Dari mana kamu? Kau baca, kau Ini baca, kau cuma baca ini dalil, mah kau agak baca ngelantur dalilnya, sih, kau nggak baca, apa-apalah, kau kamu baca ngelantur. dalilnya. Coba kau baca dalilnya. Ini ada ayat baca. tambahnya lagi. Kita baca Kau dari baca dalilnya, kau baca dalilnya yang kau baca tadi itu kau baca Oke. dalilnya. Oke, 1 oke, Timotius 2 nomor 5 itu kau baca dalilnya. Oke. Kau baca baik-baik. Karena Elohim itu Esa, Esa, dan dan Esa Esa pula dia yang menjadi Ada berapa yang menjadi Esa di situ? pengantara antara Elohim dan manusia, Yaitu manusia Kristus Yesus. manusia. Berarti manusia Yesus ini Esa kan? Manusia Kristus Yesus, ya Esa. Esa enggak dia? Esa. Iya, Esa kan? Nah, Esa. Terus Elohim Esa juga. Ya Elohim Esa. Nah, sekarang Yesus berdoa kepada siapa? Enggak ada Yesus berdoa kepada siapa. Gimana ya kami ini cuma? Coba tunjukkanlah malu ayat itu. mana yang menyatakan Kamu tidak Yesus malu. berdoa. Ayo tunjukkan. Kau tidak malu? Kau lihat di dalam Kenapa saya tidak malu? Lukas 22 nomor 53. Coba. Oh, maksudmu kita loncat lagi. Lah, Maksud saya kamu tadi bertanya. ini kan nggak Kamu ada kan Yesus bertanya. berdoa. Kau kan bertanya. Penyesat, kau kan bertanya di mana Yesus berdoa? Iya, di sini kan nggak ada. Yang saya Di mana bacakan Yesus tadi kan berdoa, nggak ada katamu? Yesus berdoa. Saya tunjukkan kepadamu di Yesaya di Lukas 22 nomor 42, 43 dan seterusnya, bahkan dalam 43-nya di situ dikatakan bahwa 44 ia sangat ketakutan makin bersungguh-sungguh berdoa. Kau jangan penipu.
Jangan jadi penipu ulung. Kalau kau di gereja boleh, di internal Kristen boleh, jangan di depan para pakar Bible. Jangan. Kau jadi kucing nanti, kucing disiram air. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi Yesus itu sesuai dengan dalil yang kubawa 1 Timotius 2 nomor 5. Kau ngerti nggak surat Timotius ini untuk siapa? Kau ngerti nggak Timotius ini siapa? Timotius ini anak angkatnya Paulus, dan surat Timotius itu ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Oke? Sekarang ketika Paulus memproklamirkan Elohim Tuhannya Yahudi itu esa. Oke, setuju. Tetapi Paulus tidak mau kalah. Tuhannya orang Roma Yunani juga esa. Dan esa juga Yesus yang menjadi pengantara. Sudah jadi pengantara loh. Sudah jadi pengantara. Artinya ada yang dia antarai. Siapa itu? Elohim dengan manusia. Yesus yang perantara ini juga esa, yaitu manusia Kristus Yesus. Siapa itu? Sembahannya orang Kristen. Manusia Kristus Yesus adalah esa, satu-satunya Tuhan bagi orang Kristen. Tetapi Elohim juga adalah esa, satu-satunya Tuhan untuk orang Yahudi. Jadi Tuhannya Yahudi esa, Tuhannya Kristen juga esa. Nah, di mana di antara dua Tuhan ini yang benar? Elohim atau Kristus Yesus? Ketepak. Inilah ya, Anda nggak baca baik-baik. Sebentar. Sebentar. Mana yang benar? Anda diskusi kayak anak-anak. Mana yang benar? Sabar dong. Tuhannya Elohim esa, Tuhannya Yunani juga esa. Tuhannya orang Yahudi namanya Elohim, Tuhannya orang Roma Yunani namanya manusia Kristus Yesus. Mana yang betul? Ya, oke, saya jelaskan. Gini, di situ kan dikatakan Elohim itu esa, dan esa pula pengantara, dan esa pula pengantara. Pengantara di situ siapa? Yesus. Yesus Artinya pengantara apa? ini. Ayat itu oke, sebentar. Yesus pengantara ini. Pengantara antara siapa? Antara manusia dan Elohim. Nah, berarti Elohim ada kan? Ada kan Elohim? Yesus juga ada. Ada berapa yang ada di situ? Ada berapa yang ada? Jadi Elohim itu Yesus ada itu berapa? pengantara Ada berapa antara yang ada di manusia situ? dan Elohim. Ada berapa yang ada di situ? Itu. Elohim ada. Yesus juga ada. Ada berapa yang ada? Pengantarannya. Ada berapa? Ada Elohim. berapa yang ada? Hah? Maksudnya ada berapa yang ada, gimana sih Anda? Elohim ada. Elohim ada. Yesus juga ada. Ada berapa yang ada di situ? Satu atau dua? Ada apa? Satu Elohim, yang kedua pengantara antara Elohim dan ada berapa manusia, oknum di situ? Yesus Ada berapa Kristus. oknum? Ada berapa oknum? Ya tiga. Tiga. Terus yang esa yang mana? Ternyata Allah tiga. Elohim yang esa, pengantarnya juga esa. Ada Ya, berapa yang kenapa? esa? Ada berapa yang esa di situ? Ada lagi manusia di situ. Ada kan? berapa yang esa di situ? Ada berapa? Elohim, ada pengantara, dan ada manusia. Iya, yang manusia ini kan sudah pasti tidak esa. Yang kumaksud di sini yang esa di situ ada berapa? Yang esa di situ ada satu. Elohim yang esa. Masolang generasi rusak memang kalian ini. Memang rusak kalian ini. Dalilnya sudah sangat jelas. Maka esa pula manusia Kristus Yesus. Apakah Elohim manusia? Apakah Elohim manusia? Ya Elohim bukan manusia, bro. Apakah Yesus manusia? Yesus datang sebagai manusia. Jurusmu tuh nggak laku, Dek. Itu jurusmu cuman bisa di gereja, di sini nggak bisa. Jadi Elohim, dengar, Elohim yang bukan manusia mengutus utusannya bernama Yesus yang adalah manusia. Elohim bukan manusia, Yesus manusia. Dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Tapi ketika sampai di Yunani Romawi, perantara ini juga dianggap esa oleh mereka yang tidak memiliki Tuhan selain menyembah kepada Agnostos Theos. Agnostos Theos yang mereka sembah kemudian ditinggalkan menuju kepada Agnostos Theos yang nyata, yaitu Kristus Yesus. Maka Tuhannya orang Yahudi yang adalah Ahad dan Tuhannya orang Romawi dan Yunani juga yang adalah esa
sama-sama esa. Sekarang siapa di antara dua Tuhan ini yang benar-benar Tuhan? Elohim atau Yesus? Di situ dikatakan, makanya kamu tidak mengerti, tidak mengerti ya. Saya jelaskan lagi ulang nih. Ini kalau Di kau situ bohong lagi teman-teman, kalau dia masih berdusta dipijak aja, masukkan ke kloset. Dan berguna orang yang hanya berbuat mulut, hanya menyebarkan kebohongan dan penyesatan. Ini master cumi, betul-betul cumi. Ya gini Nah, Jemaat. gimana? Di situ ada Allah yang esa, Elohim Ada. yang esa. Ada juga Dan manusia yang ada esa. Oke, ada pengantara yang esa, ya kan? Nah, ya. Pengantara ini siapa? Yesus Kristus. Berarti ada Bapak kan? Berdiri sendiri Bapak itu kan? Ya Bapak berdiri sendiri. Nah. Emangnya kenapa? Berarti dia ahad. Dia esa. Ya Pada dia disebut Elohim yang esa, bukan Iya, Bapak disebut di situ loh. Elohim. pada saat Elohim itu esa, ada nggak Yesus di situ? Ya Yesus juga kan Elohim sebenarnya kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Yesus berdiri sendiri. Dia juga esa dalam pandangan orang Romawi. Yang Paulus Ketika kamu lihat ajarkan Yohanes 1 ayat Elohim 1 esa. juga Elohim. Makanya Yesus dikatakan juga Elohim. Bapak memiliki hidup, demikian juga Yesus diberikan hidup. Ada berapa yang hidup? Ada dua. Aduh. Kenapa? Makanya mereka itu dikatakan sudah. bisa Masih ada dibedakan, teman-teman tidak yang mau dapat melayani beliau, dipisahkan. silakan. Saya menunggu yang lebih berkualitas. Kalau ini bukan kelas saya. Oh, jadi kamu minta ampun sudah. Oke, saya turun aja kalau kamu minta ampun. Terserah, Ya. silakan dengan bahasamu. Oke, tapi gini pesan terakhir saya cuma ya pesan terakhir ya. Apa itu? Tolong jangan pernah menyebutkan bahwa Muhammad itu Allah yang perkasa. Oh, kembali lagi. Bapak Kasihan deh lo. yang kekal, ya. Emang Oke. kau pikir Terima umat kasih, Islam itu? saya turun. Emang kamu pikir umat Islam itu seperti orang-orang Roma? Hah? Ketika Paulus datang kemudian di tengah-tengah mereka lantas mengatakan, Dewa Hermes telah turun ke bumi. Lalu kemudian imam Dewa Zeus datang membawa lembu dan mempersembahkan kepada dewa baru mereka, yaitu Dewa Hermes yang adalah Paulus. Pret! Kamu pikir umat Islam ketika saya mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah perkasa, Allah yang kekal, mereka mengartikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kenapa? Karena rujukan saya Yesaya. Di situ gelar doang kepada seorang manusia raja Yehuda bernama Hizkia. Yang salah kalau saya di masjid berceramah, Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha kekal. Itu salah. Koplak. Saya sedang menarasikan materi lintas agama, materi Islamologi dan Kristologi. Saya sajikan itu. Kenapa? Karena orang Kristen selalu menjadikan Yesaya 9 nomor 6 ini sebagai rujukan bahwa Yesus itu adalah Allah untuk menipu umat Islam. Begitu. Orang Islam itu pintar-pintar, kecuali orang munafik yang memang benci sama Bang Zuma, itu dipelintir tuh. Bang Zuma menyamakan pret. Itu namanya dungu yang dibuat-buat. Kalau dia orang Islam, maka itu adalah dungu yang dibuat-buat oleh dia sendiri hanya karena dasar kebencian. Tapi kalau orang Kristen mengatakan itu karena kecemburuan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad betul-betul perkasa, Nabi Muhammad benar-benar raja, ajarannya betul-betul kekal dan tidak bisa kemudian terganti dengan ajaran pagan yang lain. Sekali Al-Quran Alkitab kokoh sampai hari kiamat. Itu buktinya. Tetapi saya katakan di khutbah saya pada saat itu, tetapi itu bukan untuk Nabi Muhammad dan itu juga bukan untuk Yesus, tetapi itu adalah untuk rajanya orang Yahudi yang bernama Hizkia, yang mampu kemudian mengusir kemudian pasukan dari Asyur, sama seperti Raja Gideon. Belajar dong, belajar. Jangan cuma mencari kelemahan, tapi Anda tidak akan menemukan kelemahan itu. Kenapa? Saya setiap berbicara berdasarkan data. Yang jadi masalah ini adalah kalau Anda oten bertentangan dengan data. Kenapa Anda bertentangan dengan data? Karena selama ini Anda menjadi oten bukan karena proses berpikir, tetapi karena dogma doktrin saja. Maka izinkan saya mengatakan pret bagi kalian yang tak berakal. Nah, itu dia. Demikian teman-teman, silakan.